Di sini saya bersama dua narasumber saya. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurinda. Perkenalkan, nama saya Isnani Haris. Yang kali ini kita bertiga akan membahas materi tentang berkomunikasi dalam organisasi. Kira-kira apa sih pengertian komunikasi dalam organisasi? Pengertian komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi. Terdiri dari pemimpin dan anggota. Biasanya komunikasi dalam organisasi itu ada dua tipe, horizontal dan vertikal. Pengertian dari vertikal yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan. Sedangkan yang horizontal dari semua anggota yang ada dalam kelompok yang biasanya bertujuan untuk memberi nasihat, memberi saran, bahkan untuk memberi masukan ataupun bertukar pikiran. Oke, di sini kita akan masuk dalam pertanyaan yang pertama dengan narasumber yang pertama. Pertanyaan pertama nih, menurut Anda, mengapa sih komunikasi itu sangat penting? Menurut saya, komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap saat, semua orang sudah pasti melakukan interaksi. Bila tidak ada komunikasi, maka yang akan terjadi dalam kehidupan adalah ketidakharmonisan maupun tidak cocokan. Oke, pertanyaan yang kedua nih, untuk narasumber yang kedua. Tentu saja dalam berkomunikasi harus menimbulkan komunikasi yang dua arah atau komunikasi yang timbal balik. Menurut Anda mengapa sih harus demikian? Karena komunikasi dua arah bisa menciptakan hubungan informal. Aspek dari positif lain yaitu komunikasi dua arah adalah meningkatkan hubungan informal antara pengirim dan penerima. Karena komunikasi dua arah memungkinkan kedua peserta pihak untuk bertukar pendapat mereka dalam mengembangkan rasa saling pengertian. Pertanyaan selanjutnya, kembali ke narasumber yang pertama. Faktor keberhasilan dalam komunikasi salah satunya adalah wawasan dan bahasa. Bisakah Anda menyebutkan mengapa wawasan dan bahasa menjadi alasan salah satu keberhasilan dalam berkomunikasi? Bahasa dalam kegiatan sehari-hari adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena hampir dari setiap aktivitas yang kita lakukan, penggunaan bahasa hal yang sangat penting. Tidak ada bahasa dalam berkomunikasi, maka akan terasa ada yang kurang. Pertanyaan yang selanjutnya nih, kira-kira hambatan apa saja sih yang sering ditemukan saat berkomunikasi? Menurut saya biasanya kegagalan dalam komunikasi adalah perbedaan latar belakang seperti perbedaan dialek, perbedaan persepsi dan cara komunikasi yang tidak jelas. Lalu nih, bagaimana sih cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ada 3 hambatan. Yang pertama, hambatan teknis. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan perilaku. Pada dasarnya, hambatan komunikasi tidak selalu datang dari pihak komunikator, karena hambatan yang dialami komunikan dalam penerimaan pesan juga mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif. Mengenai soal hambatan yang disebutkan narasumber yang pertama tadi, kira-kira narasumber yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi hambatan-hambatan berkomunikasi? Dari tadi hambatan bisa dilakukan dari beberapa cara, yaitu memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan penerima, mengurangi jumlah pesanan, memilih saluran atau media secara tepat, dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Pertanyaan selanjutnya nih, gaya komunikasi adalah spesialisasi antara perilaku dan individu yang digunakan dalam situasi tertentu. Kira-kira bagaimana contoh gaya komunikasi yang efektif dan efisien menurut Anda? Yang pertama, contoh komunikasi yang efektif. Contohnya, mahasiswa memahami penjelasan dosen. Dalam pembelajaran, komunikasi bisa dikatakan efektif jika mahasiswa memahami dan mengerti penjelasan dosen, misalnya penjelasan tentang materi atau tugas perkuliahan. Contoh komunikasi efisien, kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon, bisa dalam bentuk pernyataan atau memberikan kritik atau saran, akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan.
Pertanyaannya nomor 8 nih. Gaya komunikasi, kita mengambil contoh dari The Relinquishing Style yang artinya lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran atau pendapat orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Apakah bisa Anda menjelaskan lebih detail mengenai hal ini? Lebih detailnya yaitu pesan-pesan dalam gaya ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender bekerja sedang lama dengan orang-orang berpengalaman dan juga berpengalaman ketika bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas yang akan dikerjakan. Selanjutnya, ada gaya komunikasi The Withdrawal Style. Bisakah menjelaskan pengertian dari gaya ini? Hal ini karena dalam gaya komunikasi ini, seseorang sudah tidak ingin terlibat dalam komunikasi yang terjadi. Alasannya bisa karena sudah tidak memiliki visi misi yang tidak sejalan atau alasan pribadi lainnya. Gaya komunikasi, kita mengambil contoh dari The Relinquishing Style yang artinya kita lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran atau pendapat orang lain. Sedangkan Oke, kita masuk di pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa penyebab sehingga gaya ini disebut tidak layak dan apa akibat jika gaya ini tak digunakan untuk berkomunikasi? Karena dalam aspek ini ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang tersebut. Gaya komunikasi ini dikatakan dapat mengalihkan persoalan. Contohnya seperti saya tidak ingin ikut campur dengan urusan ini. Pernyataan tersebut bermakna bahwa ia mencoba melepaskan tanggung jawab, tapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindarkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Baik, jadi itulah tanya jawab bersama dua narasumber saya yang membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi apa sih kesimpulan dari materi komunikasi dalam organisasi? Bahwa komunikasi itu lebih efektif jika kedua belah pihak saling mengerti dalam konteks pemikiran mereka. Lalu selanjutnya, faktor keberhasilan dalam komunikasi itu salah satunya adalah wawasan dan bahasa. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian podcast dari kami, Omawa, Obrolan Mahasiswa. Sampai jumpa.